Semua ini bermula ketika saya melihat seberkas cahaya. Sungguh tidak terduga, terang cahaya itu membawa saya menemukan wanita itu dan kemudian bisa menyelamatkannya. Bagaimana kabar Bapak Ibu saat ini? Baik, baik-baik saja atau setengah baik atau sedang tidak baik-baik saja? Beberapa waktu belakangan ini ya, kita seringkali mendengar atau membaca khususnya di media sosial, ada banyak kalimat-kalimat yang berseliweran begitu ya, yang mengatakan sedang tidak baik-baik saja. Terutama setelah hari Valentine kemarin. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya sudah 2 minggu pakai baju hitam gitu ya. Karena sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat dan memang kita sadari ada beberapa hal yang sedang tidak baik-baik saja. Namun Bapak Ibu Saudara, jika saat ini keadaan Anda sedang tidak baik-baik saja atau keadaan di luar sana sedang tidak baik-baik saja, mari tenanglah. Tetaplah beriman, karena selalu ada Allah yang baik di tengah-tengah segala keadaan kita, termasuk ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Selalu ada Allah yang berdaulat, yang memegang segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di tahun 2017 ya, surat kabar The Washington Post itu memuat sebuah berita. Di dalam headline-nya ada sebuah berita mengenai kecelakaan tunggal yang terjadi. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berbicara soal berita yang diberitakan di dalam surat kabar itu bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh ketika diberitakan tentang kecelakaan, bukan? Namun ada hal yang menarik ketika berita itu dituliskan di dalam Washington Post itu. Apa yang menarik? Ternyata Washington Post itu menuliskan headline-nya, diberikan judul di dalam artikel itu atau di dalam berita itu demikian. Tentunya ini saya sudah terjemahkan ya, dia tentunya tulis dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan seperti ini, diselamatkan oleh cahaya. Diselamatkan oleh cahaya. Bagaimana kisahnya Bapak Ibu? Kisahnya ternyata begini. Satu hari ada seorang yang bernama William Grayson. William Grayson ini seorang petugas pemadam kebakaran. Suatu hari ketika pulang kerja, entah bagaimana dia salah memilih jalan, lalu kemudian dia tersesat. Nah, ketika dia tahu bahwa dia salah mengambil jalan, dia kembali putar mobilnya untuk kemudian pergi ke jalur yang benar, begitu ya. Nah, pada saat dia memutar mobilnya mengambil jalan yang benar yang biasanya dia ambil ketika dia pulang kerja, tidak sengaja mata William ini menangkap ada setitik cahaya di salah satu arah di sekitar hutan. Tidak sengaja waktu dia lagi belokkan mobilnya, dia lihat seperti ada cahaya di sana, begitu ya, di sekitar arah-arah di sekitar hutan. Tetapi cahaya itu begitu menarik dia sehingga membuat rasa ingin tahu dari petugas pemadam kebakaran ini. Karena itu dia menelusuri, kira-kira apa ya cahaya itu? Kenapa bisa ada setitik cahaya yang saya lihat di sana? Kok rasanya tidak biasanya seperti itu? Kemudian dia berjalan menuju ke sumber cahaya itu. Sesampainya di sana dia menepikan mobilnya dan kemudian dia turun dan lihat apa yang terjadi. Oh, ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk sampai kepada sumber cahaya itu tidak mudah, tidak bisa lewat mobil. Karena itu dia berhentikan mobilnya dan dia turun ke bawah jurang itu. Sebelum dia turun ke bawah jurang itu, dia harus mendaki dulu tanggul-tanggul, dia harus lewat semak-semak belukar, dia harus lewat pohon-pohon yang tumbang untuk kemudian sampai kepada cahaya itu. Kita mungkin berpikir, kok susah banget cari cahaya? Cahaya apa itu ya? Dan memang benar Bapak Ibu, sekitar 125 kaki ke bawah dia akhirnya menemukan sumber cahaya itu. Rupa-rupanya cahaya itu berasal dari, ada yang bisa menebak? Kira-kira sumber cahaya itu dari mana? Ternyata Bapak Ibu, sumber cahaya itu berasal dari lampu mobil.
rupa-rupanya ada mobil yang mengalami kecelakaan dan mobil itu terjungkal turun sampai ke dalam jurang. Jauh sekali jatuh sampai ke dalam jurang. Namun lampu mobil itu masih menyala dan cahaya itulah yang kemudian dilihat oleh Grayson. Waktu dia lihat mobil itu sudah terguling jatuh di dalam jurang, dia tidak biarkan begitu saja, tapi dia segera turun. Bersyukur ya, ini pemadam kebakaran, jadi tidak sulit bagi dia untuk kemudian turun ke dalam jurang itu dan melihat ada apa di balik mobil itu. Dan ternyata apa yang dia temukan? Ternyata ada seorang perempuan sendiri mengemudi mobil dan sedang mengalami kecelakaan. Wajah perempuan itu sudah penuh dengan darah. Kepalanya sudah terjepit di antara sandaran sandaran kepala kursi dan di pintu, jadi terjepit di antara sana. Lalu kemudian seat belt itu sudah melilit juga lehernya. Nah, jadi kita bisa bayangkan ya, keadaan dia sudah berlumuran darah, lalu kemudian kepalanya terjepit, kemudian juga sudah dililit lagi dengan seat belt. Otomatis pada saat Grayson melihat itu, Bapak Ibu Saudara, cepat-cepat dia pecahkan kaca mobilnya dan dia tarik perempuan itu, dia tolong perempuan itu keluar dari mobil itu dan dia minta bantuan. Pendek kata, akhirnya William berhasil menyelamatkan perempuan itu. Ketika diwawancara, William Grayson ini berkata demikian. Semua ini bermula ketika saya melihat seberkas cahaya. Sungguh tidak terduga. Terang cahaya itu membawa saya menemukan wanita itu dan kemudian bisa menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita seperti wanita itu telah ditemukan dan diselamatkan oleh seberkas cahaya, Anda dan saya pun telah diselamatkan oleh cahaya terang Yesus Kristus. Bersyukur jemaat Tuhan, selama 7 minggu berturut-turut di ibadah raya gereja kita, baik di ibadah raya umum maupun di ibadah anak, kita akan sama-sama belajar mengenal Yesus Kristus Tuhan Allah kita melalui penyataannya akan siapa dirinya bagi kita. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus menyebutkan dirinya dengan 7 metafora. Aku adalah, di belakang ini ya kita sudah lihat ada dekorasi yang memperlihatkan kepada kita supaya lebih jelas. Ada 7 metafora yang akan kita pelajari di dalam 7 minggu ini. Penyebutan aku adalah berawal dari perjumpaan Allah dengan umatnya yang diwakili oleh Musa. Ketika Allah berjumpa dengan Musa, ketika Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, disitulah pertama kali dia menyebutkan dirinya, aku adalah aku. Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah lengkapnya di dalam Keluaran 3 ya. Nah, Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, sebutan mengenai Allah, aku adalah aku, itu sebenarnya menunjuk atau mengacu kepada Allah yang mereka sembah, kepada Yahweh yang mereka sembah. Jadi ketika Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru ini menyebutkan atau memakai istilah itu, sebetulnya Tuhan Yesus sedang mengklaim atribut keilahiannya bahwa Ia adalah Allah. Yesus menyebut aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan aku adalah pokok anggur yang benar. Penyataan ini sekali lagi kita kenal dengan istilah 7 penyataan aku adalah atau 7 I am of Jesus Christ yang hanya tercatat di dalam Injil Yohanes. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenal Yesus Kristus dan kehendaknya melalui pengakuannya bahwa Dia adalah roti hidup. Hari ini kita akan melanjutkan serial 7 I am ini ya, di mana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 8, 12 sampai 20. Yohanes 8, 12 sampai 20. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali baca. Baca bersama saya dan Bapak Ibu Saudara, Yohanes 8, 12 sampai 20. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup.
Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Ayat 20 Bapak Ibu tetap bersama. 1, 2, 3. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah Bapak Ibu Saudara, apa arti perkataan Yesus di dalam satu perikop ini, khususnya di ayat 12? Pada saat dia mengatakan, "Akulah terang dunia." Di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya penjelasan ini kurang jelas atau tidak punya definisi langsung apa arti pengakuan Yesus di sini. Namun dari kalimat Tuhan Yesus dan perikop sebelumnya dan setelahnya, kita dapat melihat setidaknya ada 4 makna yang terkandung di balik pengakuan Tuhan Yesus, "Aku adalah terang dunia." Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, makna Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Pada saat Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia, sebenarnya Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya adalah sumber terang. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia Bapak Ibu yang tadi kita baca, memang di sana tercatat "Akulah terang dunia." Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, penekanan ini akan lebih terlihat. Di dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu terlihat ya, tetapi di dalam bahasa Inggris ada penekanan dan di sana kita akan melihat maknanya. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata "I am the light of the world." Gitu ya. Lihat slide-nya. Memakai kata "I am the light of the world." Di situ dikatakan bukan "I am a light of the world." Bukan, dia memakai kata "the light of the world." Dari sini kita melihat harusnya mengacu pada terjemahan ini, seharusnya bahasa Indonesia itu menerjemahkan dengan tepat adalah "Yesuslah terang dunia itu." Hal ini menegaskan apa Bapak Ibu Saudara? Hal ini menegaskan bahwa Yesus bukan salah satu terang, tetapi Ia satu-satunya terang itu, bahkan Ia adalah sumber terang itu. Saya ulangi, Yesus adalah terang dunia, bukan bahwa Dia salah satu sumber terang, tidak, tetapi Dialah satu-satunya terang itu, bahkan Dialah sumber dari terang itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, karena Dia satu-satunya terang, bahkan Dia sumber terang, ini menegaskan apa kepada kita? Hal ini menegaskan bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada terang. Karena Dia satu-satunya terang, Dialah sumber terang itu. Maka Bapak Ibu Saudara, pegang ini sampai akhir hidup kita, bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada terang. Itu makna yang pertama. Kita lompat, kita lanjut ke makna yang kedua. Apa makna yang kedua ketika Tuhan Yesus berkata bahwa "Akulah terang dunia"? Makna yang kedua, Yesus berkata "Akulah terang dunia" ini menekankan bahwa Yesus memimpin umatnya ke tujuan yang benar. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan bersama. Cahaya Yesus Kristus, terangnya itu menuntun jalan kita. Yesus memimpin umatnya ke tujuan yang benar. Bapak Ibu Saudara,
Penyataan Yesus mengenai dirinya adalah terang dunia di dalam konteks yang tadi kita baca ya. Itu sebenarnya terjadi pada saat orang-orang Yahudi sedang merayakan hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel atau hari raya Sukot. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu informasi ya buat kita. Hari raya Pondok Daun, hari raya Sukot, hari raya Tabernakel itu adalah hari raya orang Yahudi yang sama. Penyebutannya aja ada 3 macam, tapi tuh yang dimaksud adalah hari raya yang sama. Nah, pada hari itu orang-orang Yahudi mereka merayakan hari raya apa? Oh, rupa-rupanya mereka merayakan hari raya pengucapan syukur kepada Allah atas hasil panen yang sudah Allah berikan kepada mereka. Dan tidak berhenti di sana, hari raya itu pada saat mereka merayakan hari raya Sukot, Tabernakel dan juga hari raya Pondok Daun itu, rupa-rupanya mereka kembali merayakan dan diingatkan kembali akan cinta kasih, kebaikan dan kemurahan Allah yang sudah memimpin nenek moyang mereka mengembara di dalam padang rumput di padang rumput belantara selama 40 tahun lebih. Nah, itu yang mereka rayakan di hari raya Pondok Daun, Tabernakel atau Sukot. Ya, mereka merayakan hari raya panen, mereka juga merayakan kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan atas nenek moyang mereka bangsa Israel ketika keluar dari Mesir lalu kemudian mengembara di padang belantara. Kenapa saya terus bilang padang rumput ya, bukan Natal ini ya. Di padang belantara selama 40 tahun. Nah, itulah yang mereka rayakan. Maka di hari raya itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi lalu kemudian membuat pondok-pondok untuk mengingatkan mereka bahwa dulu nenek moyang mereka juga mengembara, mereka bangun tenda, mereka tinggal di tenda, tinggal di kemah. Nah, itulah yang kemudian juga mereka bangun sebagai simbol. Mereka bangun pondok-pondok lalu kemudian mereka tinggal di sana selama 7 hari. Ini mengingatkan mereka akan nenek moyang mereka yang dulunya juga tinggal di sana waktu mengembara ya. Nah, tidak berhenti di sana, pada hari raya ini mereka juga di malam hari khususnya ya, mereka akan menyalakan lentera-lentera begitu untuk mengingatkan kepada mereka akan penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam tiang awan dan tiang api. Jadi mereka tinggal di pondok-pondok, bangun pondok-pondok, lalu kemudian di malam hari khususnya mereka akan menyalakan lentera-lentera untuk mengingatkan mereka akan penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu Saudara masih ingatkan bagaimana Allah memimpin dan menyertai umatnya Israel selama di dalam pengembaraan menuju tanah Kanaan. Ya, Allah itu hadir menyertai umatnya di dalam tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu Saudara bisa baca kisahnya di Keluaran 13 dan 14 ya. Nah, Allah menjaga umat pilihannya Bapak Ibu Saudara. Saat siang hari Allah menjaga mereka dengan tiang awan. Saat malam hari Allah menyertai menjaga mereka dengan tiang api. Sehingga mereka tidak kepanasan, sehingga mereka tidak kedinginan, sehingga mereka juga terbebas atau terhindar dari serangan binatang buas dan juga para penjahat. Tiang awan dan tiang api juga hadir memimpin perjalanan umat Tuhan. Firman Tuhan di dalam Keluaran Bapak Ibu Saudara mengatakan Allah sendiri yang berjalan di depan umatnya, memimpin umatnya di dalam tiang awan dan tiang api itu. Allah sendiri yang hadir, berdiri memimpin umatnya. Agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak salah arah, agar mereka terlindungi dengan baik. Bapak Ibu Saudara, zaman itu belum ada GPS ya. Kita saja zaman ini pakai GPS, masih bisa kesasar bukan? Masih kurang akurat bukan? Suatu hari ya pernah saya dengan suami di salah satu kota kami pakai GPS. Rencananya kami akan pergi ke kafe karena itu kota yang baru, kami pakai GPS. Kami pikir gampang-gampang aja kan, zaman sekarang pakai GPS pasti nyampe. Tahu-taunya Bapak Ibu bukannya sampai ke kafe, Bapak Ibu tahu kami sampai kemana? Kami nyasar malah ke sawah-sawah. Untungnya itu bukan malam hari ya, untungnya siang hari. Nah, itulah yang terjadi. Maka dari itu bangsa Israel sangat butuh dituntun dan dipimpin bukan? Agar tidak salah jalan dan tidak tersesat. Mereka butuh pribadi yang tahu jalan untuk membimbing mereka di jalan yang benar sampai tiba di tujuan yang benar. Itu makna yang kedua, Allah memimpin umatnya di jalan yang benar. Dan makna yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita berkata bahwa Allah adalah terang dunia, ketika kita tahu bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai terang dunia, apa makna yang ketiga bagi kita? Makna yang ketiga adalah
Yesus adalah terang dunia. Itu merupakan atau memberikan kita makna bahwa Yesus adalah jawaban bagi gelapnya dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, kembali kita melihat konteks dari penyataan Yesus akan dirinya dari tadi yang kita baca. Lalu kemudian lebih jelasnya di pasal 7, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Dari pasal 1, satu pasal sebelum pasal 8 ini kita akan melihat konteksnya. Rupa-rupanya di sana dicatat kisah tentang seorang perempuan yang berzina, seorang perempuan berdosa, dia kedapatan berzina. Dan menurut hukum Taurat pada masa itu, perempuan yang kedapatan berbuat zina, berbuat dosa, pantas layak untuk dilempari batu sampai mati sebagai hukuman. Kita tahu kisah ini bukan? Ada di pasal 7, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Yang terjadi adalah ketika perempuan ini kedapatan berbuat zina, orang-orang kemudian menyeretnya sampai ke hadapan Tuhan Yesus. Dan seperti biasa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi keluar lalu kemudian memakai peristiwa itu untuk mencobai Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, bertanya kepada Yesus demikian, "Rabi, apa pendapatmu ya Rabi kepada perempuan yang berbuat zina ini?" Apa jawaban Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Yesus berdiri menatap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa? Silakan, engkau yang pertama melempari perempuan ini." Bapak Ibu Saudara, Yesus mengampuni perempuan berdosa ini. Yesus tidak menghukumnya, Yesus tidak menyeretnya dan melemparinya dengan batu. Tidak, Yesus mengampuninya. Dan Yesus bahkan memberinya petunjuk hidup baru. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pergilah, aku tidak menghukum engkau dan jangan berbuat dosa lagi." Lihat Bapak Ibu Saudara, perempuan itu diliputi kegelapan dan kekotoran dosa. Seperti juga halnya Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, "Saya bukan pezinah kok, saya bukan pembunuh, saya bukan koruptor. Ya paling-paling bohong-bohong sedikit lah. Paling-paling juga suka bergosip-gosip saja kok dosa saya. Paling-paling juga saya suka cepat-cepat naik darah kalau menghadapi atau mengurus anak-anak saya. Kayaknya itu aja deh dosa-dosa saya, bukan dosa-dosa yang besar." Tapi benarkah hanya itu Bapak Ibu Saudara? Ketika kita diperhadapkan dengan Tuhan, Allah berdiri di hadapan kita, apakah cuma itu yang akan dia dapati, kekotoran kita, kenajisan kita? Lebih lanjut lagi, mau apapun itu, semua dosa sama gelap, sama kotor, sama menjijikannya di hadapan Tuhan. Sama-sama membuat relasi kita dan Allah menjadi rusak, menjadi terputus. Sama-sama membuat kita seharusnya tidak luput dari murkanya. Oleh karena saya dan Bapak Ibu Saudara begitu kotornya, begitu hinanya, begitu gelapnya dipengaruhi, dikuasai oleh dosa kita, sampai-sampai Yesus Kristus perlu tergantung di atas kayu salib. Padahal seharusnya lah kita yang ada di sana. Tidak seorang pun yang mampu membebaskan kita dari gelapnya dosa dan membawa kita menikmati terang keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus. Karena memang dialah sumber terang itu. Dialah sang terang itu. Tidak ada satu orang pun Bapak Ibu Saudara yang bisa membereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Termasuk diri kita sendiri yang mungkin seringkali kita merasa bahwa dengan ibadah kita, dengan perbuatan baik kita, dengan amal kita, kita cukup bersih, cukup suci. Masuk di hadapan Tuhan, cukup bersih, cukup suci untuk diterima oleh Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat membereskan itu semua. Dosa tidak sesederhana itu. Kalau dosa sesederhana itu, Tuhan Yesus tidak perlu dikirim untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Dosa lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Allah Bapa mengirimkan dirinya sendiri, yang kita kenal dengan putranya Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya, untuk menebus dosa-dosa kita yang mungkin kita rasa tidak terlalu besar seperti dosa-dosa orang lain.
Tapi lihatlah, tidak ada besar, kecil, tidak ada yang sedang, tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar daripada itu. Semuanya sama. Semuanya sama-sama membuat Tuhan itu datang untuk menebus kita. Dan itu hanya bisa dilakukan, hanya mampu dilakukan oleh Yesus Kristus. Satu-satunya terang itu. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Setelah tadi kita sudah lewati 3. Pertama, Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber terang, satu-satunya terang. Lalu kemudian dia menunjukkan bahwa dengan terangnya itu dia memimpin, menuntun umatnya di jalan yang benar. Lalu kemudian dengan terangnya itu dia menyelamatkan, mengampuni umatnya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah terang dunia. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah jawaban bagi misteri kematian. Bapak Ibu Saudara, hingga kini kematian itu masih tercatat merupakan salah satu yang paling ditakuti oleh manusia sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin googling atau menggunakan AI, Bapak Ibu Saudara akan menemukan hal-hal yang ditakuti oleh manusia itu apa? Oh, salah satunya peringkat-peringkat yang tertinggi masih kematian. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Mengapa kematian itu masih merupakan hal yang begitu kita takuti? Rupa-rupanya salah satunya adalah karena kematian itu menyimpan misteri. Kita tidak tahu di balik kematian itu ada apa. Ketika kita mengakhiri hidup ini, kita tidak tahu ada apa di depan sana. Sehingga seringkali kematian ini membawa atau membuat kita merasa gelap, membuat kita merasa tidak tahu ada apa di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah terang dunia, menyatakan bahwa dialah jawaban atas misteri, atas gelapnya kematian itu. Kita lihat kembali di ayat 20 terakhir yang tadi kita baca. Saya bacakan kepada setiap kita. Di ayat 20 Yesus berkata, kata-kata ini dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu dia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Bapak Ibu Saudara, saatnya belum tiba, maksudnya adalah belum tiba bagi Yesus atau belum waktunya bagi Yesus untuk mati di atas kayu salib. Dari ayat ini Bapak Ibu, kita kembali diingatkan bahwa suatu hari nanti memang akan tiba waktunya, tiba masanya Yesus akan mati disalibkan. Garis bawahi kata Yesus akan mati. Di sini kita melihat Yesus membawa kita memahami bahwa memang benar Ia akan mati, Ia akan disalibkan, Ia mati di sana. Tetapi tidak selama-lamanya dia mati, bukan Bapak Ibu Saudara? Karena pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut itu. Kebenaran ini memberi arti kepada kita. Apa artinya bagi kita? Artinya bahwa kematiannya di atas kayu salib membuat kematian yang akan kita alami itu tidak lagi mengerikan. Itu kebenaran kita yang keempat. Yesus adalah jawaban atas misteri kematian. Mengingatkan kita bahwa kematian Tuhan Yesus itu tidak lagi menjadi momok bagi kita, orang yang akan mengalaminya juga. Kenapa? Karena Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Oh, jelas ini memberikan jawaban sekaligus jaminan kepada setiap kita, bukan? Sekalipun semua manusia, setiap kita pasti akan memasuki alam misteri kematian ini, namun tidak ada yang perlu kita takutkan karena Yesus sudah menang atas kematian. Dia bangkit atas kematian, kelak kita pun akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia di Yerusalem yang baru. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa prapaskah ini, kita diajak untuk kembali mengoreksi dan memperbaharui hati kita di hadapan Tuhan Sang Terang Dunia. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Sang Sumber Terang itu. Namun sudahkah kita benar-benar menjadikan Yesus Kristus satu-satunya terang di dalam hidup kita? Kita tahu bahwa Yesus Sang Terang hadir untuk memimpin dan menyertai langkah kehidupan kita. Namun sudahkah kita benar-benar menjadikan Dia pemimpin hidup kita dan tidak ada yang lain? Apakah kita telah benar-benar tunduk mengikuti pimpinan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita benar-benar percaya dan berserah penuh pada penyertaan-Nya? Ataukah kita masih memilih cara dan jalan-jalan kita sendiri? Yesus Kristus Sang Terang itu sudah selesai dengan dosa-dosa kita.
Semua hutang dosa kita telah diampuni, telah lunas dibayar oleh nyawanya sendiri. Namun apakah kita benar-benar telah sadar betapa dalamnya kita telah jatuh, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita benar-benar telah bertobat dan berbalik meninggalkan dosa-dosa kita? Ataukah kita masih nyaman berada di sana? Kita berpikir kita bisa menutupinya, orang-orang tidak ada yang tahu. Yesus Kristus Sang Terang telah mengalahkan maut, Bapak Ibu Saudara. Dan Dia berjanji kelak pun kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama dengannya. Lalu mengapa kita masih seringkali bimbang dan takut tatkala memikirkan kematian? Inilah 4 kebenaran yang bisa kita pegang, Bapak Ibu, ketika kita mendengar atau ketika kita diperhadapkan dengan satu kebenaran bahwa Yesuslah terang dunia itu. Yesus Sang Terang dunia telah diberikan bagi dunia ini, telah diberikan bagi saudara dan saya. Itulah kabar baik yang kita terima dari Allah. Itulah Injil yang sejati yang kita terima dari Allah. Bahwa kegelapan hati kita akibat dosa kita telah dikalahkan oleh terang Yesus Kristus. Di bawah terang Yesus Kristus semua itu selesai. Dan bahwa terang itu akan senantiasa memimpin dan menyertai kita di jalan yang benar. Bahkan terang itu akan terus bersama-sama dengan kita hingga akhir hidup kita. Hingga kita berjumpa muka dengannya kelak di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani masa prapaskah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Sang Terang dunia. Terimalah terang itu, Bapak Ibu Saudara. Biarkan dia bersinar di dalam hatimu. Biarkan kegelapan hatimu, kegelapan dosamu disinari dan dibersihkan oleh Yesus Sang Terang dunia. Dan ikutilah pimpinannya senantiasa sampai akhir hidupmu.